Channel YouTube Mania OP sudah dijual. Nah, mungkin teman-teman bakal banyak yang kecewa. Min, lu udah susah payah bikin channel dengan banyak video seorang diri bertahun-tahun, kok lu jual? Tuh, lihat tuh channel lu, sekarang udah jadi judi slot. Tuh, kecewa gua sama lu, Min. Oke. Sebenarnya hal ini sudah pernah Mimin klarifikasi ya di story Instagram, tapi ya klarifikasi pendek lah gitu. Dah, di video kali ini Mimin akan bikin klarifikasi panjang kenapa Mimin memutuskan untuk menjual channel dan ya alasan apa yang melandasi Mimin berpikir seperti itu dan apa rencana Mimin ke depan? Apakah Mimin akan bikin channel baru lagi atau bagaimana? So, buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu kelanjutannya, silakan tonton video berikut sampai habis. Menjual channel tentu bukanlah sesuatu yang gampang ya guys, karena ini juga penuh pertimbangan dan as you know, channel YouTube itu ya khususnya buat Mimin ya, channel Mania OP itu udah seperti anak sendiri yang ya dari kecil Mimin besarin, Mimin kuliahin, Mimin ya pokoknya Mimin investasilah ke sana gitu. Nah, jadi ini betul, ini bukan keputusan yang gampang pastinya. Tapi, hal ini sudah Mimin pikirkan sejak setahun yang lalu. So, Mimin selalu berpikir, bagaimana ini akan berakhir? Kenapa? Ya, ini tak lepas juga dari perjalanan bisnis Mimin pribadi ya. Yang namanya bisnis itu, Mimin selalu berpikir bahwa ketika kita membangun bisnis hari ini, gitu, 5 tahun ke depan, ini belum tentu berjalan dengan baik. Ini sudah dimulai juga sejak perjalanan pertama karir Mimin, ya. Mimin dulu pernah menjadi pelayan, dan ya, itu lebih ke batu loncatan sih. Nah, karir serius Mimin itu dimulai pada saat Mimin menjadi pegawai di sebuah perusahaan swasta. Ya, waktu itu karir Mimin cukup bagus sih. Waktu itu sebagai admin HRD, yang mana itu posisinya sangat krusial dan kursinya kursi panas ya, dimana orang-orang sebelum Mimin itu nggak ada yang betah tuh duduk di kursi itu karena kuantiti kerjanya yang cukup tinggi dan cukup sensitif karena seputar penggajian ya, penggajian, absensi, insentif, semuanya dihitung di situ, uang makan ya, transport dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada orang yang betah duduk di situ. Sebelum Mimin itu 3 bulan pasti udah ganti orang gitu. Nah, tapi Mimin bertahan di sana selama 2 tahun 10 bulan. Yang mana itu di luar ekspektasi Mimin pribadi sih, karena Mimin awalnya berekspektasi kerja di perusahaan itu 5 tahun ya. Jadi masuk perusahaan, oke, paling lama saya di sini 5 tahun. 5 tahun saya di sini harus jadi supervisor. Kalau tidak jadi supervisor, saya akan pindah. Nah, itu sudah pemikiran atau mindset awal yang sudah tertanam di kepala Mimin. Tapi pada saat tahun 2014, waktu itu terpilih Jokowi naik jadi presiden, akhirnya Mimin memutuskan untuk cabut. Kenapa? Karena atasan sudah ganti, pertama ya. Yang kedua juga Mimin memandang bahwa ke depan dunia usaha bakal naik nih. Wah, gitu. Tapi inti dari segala inti itu adalah Mimin tidak mau lama-lama jadi karyawan, itu satu. Yang keduanya karena Mimin suka mengajar dan Mimin ingin buka lembaga pendidikan sendiri. Yang ketiga karena situasi dan kondisi ekonomi saat itu. Dan pada Januari 2015, oh ya by the way Mimin resign dari perusahaan itu tahun 2014 bulan Desember ya. Jadi bulan Januarinya 2015 Mimin membuka lembaga kurs Mimin sendiri, itu Diamond Course ya. Dan ini nggak tahu apa karena memang mindset yang sudah tertanam di kepala atau bagaimana, akhirnya memang Mimin usaha yang Mimin buka itu juga berjalan 5 tahun ya, dari 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Nah, tepatnya 2020 Agustus itu akhirnya Mimin tutup. Kenapa? Karena waktu itu pandemi COVID. Ya. Jadi waktu itu karena Mimin juga terima lebih banyak, waktu itu lebih banyak bimbel ya. Jadi murid anak-anak sekolah, dan anak sekolah ini banyak yang off ya, di off kan orang tua di rumah. Nah, kalau alasan sesuatu yang cuma itu sih, sebetulnya Mimin nggak perlu tutup juga gitu.
Karena pada tahun 2020 itu Mimin juga sudah nge-YouTube. Nah, YouTube Money OP itu dimulai dari tahun 2018 Oktober. Nah, 2018 Oktober dan ya mulai seriusnya November ya. Dan waktu itu Mimin jalan dua kaki gitu, kursus sama YouTube. Nah, dua-duanya berbarengan. Nah, sebetulnya kursus juga nggak harus tutup. Kenapa? Karena ya kursus juga punya Mimin pribadi, Mimin yang ngatur. Ya tidak perlu sampai tutup. Tapi ada alasan kuat juga yang melandasi Mimin kayaknya harus tutup nih kursus gitu. Nah, alasannya pertama karena jenuh ya. 5 tahun ngajar dan Mimin butuh suasana baru. Suasana baru. Nah, itu yang ya rasanya Mimin kurang dapat. Yang kedua adalah Mimin mencoba untuk fokus di satu hal ini, yaitu YouTube. Ya, by the way, orang-orang mengenali Mimin juga sebagai digital marketer. Mimin sudah lama bermain yang namanya Facebook Ads, website, dan lain sebagainya. Tapi belum untuk YouTube. Nah, Mimin ingin sukses di YouTube. Ambisinya seperti itu. Ibarat kalau kita mengejar dua kelinci, maka kita tidak akan mendapatkan kelinci satupun. Jadi kalau kita memutuskan untuk fokus pada satu kelinci saja dan meninggalkan kelinci yang lain, nah ini pasti akan lebih menghasilkan dan hasilnya tentu besar. Dan didukung situasi COVID, didukung situasi yang juga jenuh, ya. Yang ketiga juga karena kepengen untuk menguatin posisi sebagai digital marketer gitu ya. Akhirnya Mimin fokus di YouTube saja. Oh ya, ada satu lagi. Waktu itu mulainya dengan kemarahan sih karena banyak juga teoritis One Piece yang ketika Mimin nonton, wah kayaknya kurang masuk nih. Nah, Mimin ingin buat versi Mimin sendiri. Ya, itu kemarahan pribadi ya. Walaupun pada akhirnya kalian yang marah kepada Mimin karena membuat teorinya ya kadang suka aneh dan tidak masuk akal. Oke. But it's okay ya. It's just theory, man. Nah, jadi dari tahun 2018 ya, coba kita hitung ya untuk Mania OP. Dari 2018 tadi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wow, ternyata juga 5 tahun lagi gitu. Karena sejak awal di YouTube pun Mimin berpikir ini seperti artis ya, influencer gitu. Dan di YouTube kan kita memang dituntut harus membuat konten ya. Dan algoritma ini semakin kesini semakin memaksa kita untuk ya lu harus bikin konten tiap hari coy. Lu tiap hari bikin konten dan kontennya harus menarik dan itu susah men. Kenapa? Karena Mimin sekarang punya anak. Sebelum ini sih Mimin kerja ya dengan riang gembira gitu. Mimin selalu kerja dalam kamar, nggak pernah ibaratnya bukan kerja di luar. Dan andaikan pun kalau keluar tinggal pindah laptop aja. Kalau misalnya jalan-jalan liburan ya udah tinggal bawa aja laptop, kerjain tuh di mana aja berada, asalkan ada koneksi internet, laptop udah kelar. Selesai semua gitu kan. Dan ya itu memang sepertinya gampang kelihatannya, tapi tidak semudah pada saat mengerjakannya. Untuk bikin skrip itu Mimin bisa membutuhkan 1-2 hari ya, tergantung mood dan juga fokus. Karena semakin kesini semakin banyak hal-hal yang mengganggu fokus. Tapi itu baru skrip, belum lagi dengan editing video. Nah, editing video ini sebetulnya susah tidak ya, lebih menguras pikiran kalau misalnya bikin skrip. Tapi editing video ini butuh waktu yang lama. Ya, kalau misalnya pekerjaan paling cepat itu ya tidak 7-8 jam lah. Itu kalau nggak istirahat. Untuk video di atas 10 menit ya. Untuk video di atas 10 menit. Nah, kalau misalnya lebih, misalnya durasi sampai 20 menit, 30 menit, tentu akan memakan waktu lebih lama. Nah, seringnya dalam editing video ini yang kondisi juga tidak nyaman, ada kerjaan lain, harus keluar, bla 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 gitu ya. Jadi semakin berat dan semakin susah. Tantangannya di situ. Nah, melihat situasi dan kondisi yang bekerja sendiri, single fighter, dan sudah ada anak, Mimin mulai berpikir bagaimana ini akan berakhir sejak tahun 2022 kemarin. Dan kalau kita melihat kondisi YouTube sendiri pun, ini juga semakin susah, di mana YouTube juga sekarang algoritmanya sering berubah-ubah, dan juga fans sebenarnya juga tidak begitu loyal dengan channel YouTube. Nah, kalian nih, fans Mania OP, kalian juga tidak begitu loyal dengan YouTube. Buktinya subscriber 220.000 lebih, ya nonton berapa, ya kan? Oke, tapi itu juga sepenuhnya bukan salah kalian. Kenapa? Karena ini juga gara-gara pengaruh algoritma YouTube. Jadi YouTube memang tidak merekomendasikan video-video
yang sudah dibuat. Nah, kalian pasti tahu channel-channel yang dengan 1 juta subscriber tapi videonya hanya seiprit, itu melelahkan by the way. Ya mungkin fans memang semakin dewasa ya. Fans juga ada masanya di mana mereka mungkin awalnya menjadi fanatik ya, suka, fans berat, loyal, tapi ada masanya di mana mereka juga sudah sibuk dengan kegiatan pribadi mereka sendiri. Jadi ya mereka tidak terlalu nonton YouTube, atau mungkin minatnya sudah berubah, atau mungkin ya memang bosan aja gitu. Mungkin kalian bosan dengan nama channel yang dulu kalian sukai. Kalian bosan dengan Mania OP. Nah, untuk mengakhiri channel YouTube sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama memang menunggu Oda menyelesaikan cerita ini. Nah, maksudnya ini akan berakhir secara otomatis. Kalau One Piece sudah tamat, atau Oda maaf kalau misalnya sudah mendahului kita. Nah, itu pastinya akan membuat channel One Piece itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tutup, atau mungkin selesailah pembahasan One Piece-nya. Nah, yang kedua adalah dengan cara keputusan kita sendiri. Nah, dengan kondisi yang sudah Mimin ceritakan tadi, ya, dengan kondisi yang sekarang sudah punya anak, dan juga bikin video itu butuh durasi, dan Mimin sering terganggu dalam hal itu, akhirnya Mimin memang memutuskan untuk mencari kerjaan baru, membuat kerjaan baru yang sepertinya kerjanya harus di luar rumah. Inilah yang membuat Mimin akhirnya memiliki visi baru di luar YouTube. Mimin akhirnya mulai ngantor lagi. Kantornya apa? Kantornya adalah kursus yang kemarin pernah Mimin dirikan. Pada saat Mimin konsen ke YouTube, Mimin tutup kursus. Nah, sekarang Mimin ingin konsen ke kursus, Mimin akhirnya tutup YouTube. Tapi Min, lu kan bisa jalan 2 kaki. Lu bisa buka kursus, lu juga bisa nge-YouTube gitu. Nah, masalahnya juga tidak sesederhana itu guys. Karena Mimin juga tahun 2023 ini bisa dibilang itu tahun yang berat sih buat Mimin untuk nge-YouTube ya. Karena seperti yang kalian tahu, sejak di bulan April kemarin saja itu udah 3 kali YouTube Mania OP itu kena hack. Dan itu benar-benar menguras pikiran, menguras energi. Dan ya itu kayak sebuah sign sih, sebuah tanda-tanda kalau wah kayaknya memang harus siap-siap nih. Jadi karena faktor keluarga, faktor jenuh, dan juga faktor pengalaman channel pernah kena hack 3 kali kemarin, ya I think I'm done with YouTube untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti karena faktor itu Mimin jadi berhenti berkarya ya. Nah, makanya Mimin buat channel ini ya, channel nama pribadi Mimin sendiri, karena Mimin tetap ingin nge-YouTube tapi dengan video-video yang random. Mungkin akan banyak di sini video-video yang Mimin upload itu video yang lebih ke opini Mimin pribadi, dan juga untuk usaha, untuk apapun lah yang menarik pokoknya untuk di-share kepada kalian. Nah, jadi kalian harus subscribe channel ini pastinya. Dan Mimin juga fokus untuk kurs Mimin ya, yaitu Diamond Innovation. Nah, Diamond Innovation ini apa? Diamond Innovation ini adalah upgrade-nya dari kurs Diamond Course yang dulu pernah Mimin bikin sebelum vakum. Jadi, untuk Diamond Innovation ini kursusnya hanya untuk tingkat SMA ke atas saja, SMA hingga ke level umum. Jadi di sini Mimin hanya fokus pada 3 program saja, yaitu bahasa Inggris, digital marketing, dan juga desain grafis. Mimin akan banyak berbagi ya seputar 3 hal itu secara free-nya di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe. Dan Mimin juga buka untuk kelas gratis. Nah, kalian juga bisa join di grup Telegram Mimin yang linknya ada di bagian deskripsi. Ya, kalian bisa cek nanti, Mimin akan taruh. Dan kalian juga harus follow akun Instagram Mimin yang lain, yaitu @diamondinnovation. Nah, di sana kalian juga akan mendapatkan banyak update ya seputar hal-hal menarik, seputar edukasi, seputar ya mungkin hal-hal yang bisa memotivasi kalian untuk lebih maju ke depannya. Jadi follow. Nah, buat kalian yang kangen dengan update-update terbaru Mania OP, Mimin akan update video-video terbarunya di sosmed Mimin ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram @tiknaf.qt, dan juga TikTok Mimin Mania OP. Nah, itu masih ketiga-tiganya masih Mimin yang pegang. Dan ya, Mimin masih akan tetap update, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Mungkin ya 2 atau 3 bulan ke depan ya, itu pun kalau Mimin mood. Jadi Mimin memang akan menjadikan One Piece ini kembali menjadi sebuah hobi seperti semula, seperti sedia kala. Ya, kalau kemarin kan kita ngejar AdSense gitu ya. Nah, ini sekarang lebih ke hobi lagi.
Nggak tahu nanti mungkin ke depan apakah akan diseriusin. Ya, Mimin berharap sih ke depannya punya tim yang solid untuk Mania OP. Jadi ya bisa seperti dulu lagi lah, lebih banyak update video-video baru. Ya, itulah sekian cerita Mimin kali ini ya. Mulai dari sejarah pribadi Mimin sendiri, perjalanan Mania OP, dan rencana ke depannya. Ya, kalau boleh disimpulkan dalam satu kalimat ya, intinya adalah upgrade. Patokan Mimin sih selalu harus upgrade dalam 5 tahun, dan bukan tidak mungkin Diamond Innovation juga mungkin akan tutup 5 tahun lagi, atau mungkin akan upgrade menjadi lebih bagus lagi, kita nggak tahu. Yang jelas kalau dalam dunia usaha, itu Mimin tidak pernah yang namanya terlalu idealis, karena dunia selalu berubah, jadi kitanya juga harus berubah. Nah, jadi selalu upgrade skill, selalu upgrade pengetahuan, supaya kita bisa selalu eksis dan melakukan hal-hal besar yang tentunya lebih menebar banyak manfaat kepada semua orang, ya, baik itu yang secara gratis maupun juga secara berbayar. Oh ya, di Diamond Innovation tadi sedikit promosi ya. Selain kursus sih sebetulnya juga ada layanan jasa, utamanya layanan jasa digital marketing. Ada 3 layanan jasa digital marketing. Yang pertama adalah pembuatan website, yang kedua adalah admin sosial media, dan yang ketiga adalah layanan bisnis partnership. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen upgrade bisnisnya, pengen bikin website, nah itu juga bisa langsung ke Mimin pribadi. Ya, hubungi aja Instagram ya. Jadi kalau kalian mengenal Mania OP secara nasional di seluruh Indonesia, nah Mimin juga pengen mengembangkan Diamond Innovation ini ke seluruh Indonesia. Nah, itu sih visi besar Mimin. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru dari Mimin seputar edukasi, seputar pengalaman, seputar motivasi, atau apapun. Dan jangan lupa juga follow Instagram Mimin @DiamondInnovation untuk update-update seputar karya dan kursus Mimin di Kota Dumai. Oke, sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.